Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Pak Imron. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mapel tematik di pembelajaran 5 dan 6, tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian, kedua, kita akan membaca doa supaya kita dilancarkan segala urusan. Kemudian, yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Yuk kita mulai aja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, kita akan mulai belajar. Yuk kita mulai aja belajarnya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat melengkapi kalimat rumpang berdasarkan percakapan yang didengar dan menyebutkan ciri-ciri benda. Yang kedua, siswa dapat menceritakan aturan yang terdapat di rumah dan di tempat wisata berdasarkan gambar. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan manfaat aturan di rumah dan di tempat wisata dan akibat jika tidak menaati peraturan. Yang keempat, siswa dapat membuat karya seni dari bahan alam berupa daun kering. Yuk kita mulai belajar. Nah, yuk kita baca dulu percakapan di bawah ini antara Bu Guru dan Rina. Bu Guru, anak-anak bergantian saat turun dari bus. Jangan saling mendorong. Kita akan berkeliling mengamati hewan. Kata Rina, Bu Guru, Rina takut. Kata Bu Guru, tidak apa-apa Rina, semua hewan dikurung dalam kandang. Kemudian Adi bertanya, Bu, bolehkah kami memberi makan hewan? Bu Guru menjawab, kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Kita tidak tahu makanan yang tepat dan aman untuk hewan. Kemudian siswa menjawab bersama-sama, baik Bu. Setelah beberapa lama melihat hewan, Adi dan teman-teman beristirahat. Mereka makan siang bersama. Bu Guru mengatakan, kita beristirahat dulu ya. Ayo makan bekal kalian. Rina menjawab Bu Guru, Rina sudah selesai makan. Rina akan merapikan sampah bekas makanan. Kata Bu Guru, bagus sekali Rina. Anak-anak, jangan lupa merapikan sisa makanan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tadi kita sudah membaca percakapan ya. Sekarang dari percakapan yang kita baca tadi, di sini ada beberapa kalimat yang rumpang atau kalimat yang belum lengkap. Nah, kita harus melengkapi kalimat yang rumpang atau yang kurang lengkap ini sesuai dengan isi percakapan yang telah kita baca tadi. Rina ... saat melihat hewan. Apa sih jawabannya? Coba kita lihat dulu dari sini. Nah, mana nih? ... Nah, Rina takut saat melihat hewan. Berarti di sini kita menjawabnya Rina takut. Kemudian yang kedua, semua hewan ... di dalam kandang.
Coba kita lihat dulu percakapan tadi. Semua hewan titik-titik di dalam kandang. Mana? Semua hewan dikurung dalam kandang. Berarti kita melengkapi kalimatnya dikurung ya. Ini kita tulis dikurung di dalam kandang. Yang ketiga, anak-anak titik-titik memberi makanan hewan. Yuk kita lihat lagi. Mana nih? Nah, ini dia. Kita tidak boleh memberi makan hewan. Nah, berarti jawabannya tidak boleh. Kita tulis tidak boleh di nomor 3. Anak-anak tidak boleh memberi makan hewan. Nomor 4 sekarang. Saat istirahat, anak-anak membuka titik-titik masing-masing. Jawabannya coba kita lihat dulu nih. Membuka. Ayo anak-anak, mana nih? Kita cari dulu yang kita sudah baca tadi. Rina sudah selesai makan. Oh, berarti ayo makan bekal kalian. Nah, berarti ibu guru di sini menyuruh anak-anak membuka bekal makanan. Ya, membuka bekal makanan. Berarti di sini kita isi kalimatnya, saat istirahat anak-anak membuka bekal makanan masing-masing. Karena tadi Bu Guru menyuruh anak-anak membuka bekal makanan kalian ya. Yuk, nomor 5 nih yang terakhir. Sampah bekas makanan sebaiknya dibuang di. Coba kita lihat di mana sih dibuangnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kita melengkapi kalimat nomor 5 adalah sampah bekas makanan sebaiknya dibuang di tempat sampah. Nah, kita sudah melengkapi kalimat yang rumpang ya, dari nomor 1 sampai dengan 5. Melengkapinya harus sesuai dengan isi percakapan yang kita baca tadi. Ya anak-anak semuanya, kita lanjut yuk. Ada peraturan yang sama ketika di tempat umum dan di rumah. Misalnya, nah, di sini ada gambar anak-anak sedang berwisata ya. Ini lagi berwisata di sebuah museum. Kira-kira ini aturannya apa saja sih yang sama dengan di rumah? Coba kita lihat di sini. Pertama, nah, menjaga kebersihan. Di tempat umum ya atau di rumah kita wajib menjaga kebersihan. Berarti sama nih peraturannya. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Di tempat umum dan juga di rumah kita wajib ya membuang sampah di tempat sampah agar rumah kita bersih dan tidak kotor. Nomor 3, aturannya lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat. Benar ya, di rumah kalau lingkungannya bersih pasti suasananya akan sehat, kita akan sehat, kita juga tidak akan terserang penyakit. Di tempat umum juga, kalau tempat umum itu bersih ya. Tempat umum itu contohnya tempat wisata yang banyak orangnya. Itu yang dinamakan tempat umum ya anak-anak semuanya. Yang banyak orangnya, yang mana orang-orang itu sedang berwisata ya. Nah, kalau lingkungannya bersih, pasti juga menciptakan suasana yang sehat ya. Nomor 4, aturannya kamu diajarkan untuk menghormati orang tua dan kakak. Nah, di tempat umum, kemudian di rumah,
itu sama ya, kita harus menghormati orang tua dan kakak ya, anak-anak semuanya. Kita lanjut ya. Nah, kita baca dulu yuk bukan teks percakapan tapi teks cerita ya. Kita baca teks ceritanya dulu yuk. Pada hari Minggu, Nina bersama ayah, ibu, dan adik pergi ke taman bunga. Di sana banyak sekali bunga dengan warna yang indah. Pada sebuah taman tertulis peraturan bagi pengunjung. Peraturan itu menyebutkan dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Ibu lalu memperingatkan Nina dan adik untuk menaati peraturan tersebut. Sama seperti peraturan di rumah, peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keindahan taman. Taman akan menjadi kotor jika ada pengunjung yang merusak taman tersebut. Kamu tidak dapat menikmati keindahan bunga-bunga di taman. Nah, kita sudah membaca teks ceritanya tadi ya. Sekarang pertanyaannya, sikap menaati peraturan apa saja pada cerita di samping? Yuk, mana nih sikap menaati peraturan yang ada di teks cerita yang kita baca tadi? Nah, ini dia. Dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Ya, ini dia peraturannya. Jadi di sini Nina bersama ayah, adik, dan ibunya pergi ke taman bunga. Ternyata di sana juga ada peraturan bagi pengunjung. Nah, peraturannya itu sama dengan yang ada di rumahnya ya. Jadi peraturannya dilarang memetik bunga ya. Ini dia peraturan yang pertama. Yang kedua, peraturannya membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jadi kita tidak boleh memetik bunga, dilarang ya. Kemudian tidak boleh juga membuang sampah sembarangan ya. Kita lanjut. Nah, kita sekarang akan belajar matematika ya. Kita belajar berhitung nih. Soal cerita pembagian 3 bilangan. Kalau di video pembelajaran sebelumnya yang pernah Pak Imron ajarkan, kita belajar membagi 3 bilangan ya, tapi itu belum dengan soal cerita. Sekarang kita sudah pakai soal cerita ya. Bagaimana sih menjawabnya? Nah, perhatikan yang Pak Imron jelaskan ya. Perhatikan, ini ada contoh soalnya. Pak Imron akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal cerita pembagian 3 bilangan. Soalnya, Nina membeli 24 buah cenderamata. Cenderamata tersebut dikemas dalam 2 kardus besar. 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi cenderamata yang sama banyak. Berapa banyak cenderamata dalam 1 kotak kecil? Penyelesaiannya. Nah, 24 dibagi 2, kemudian dibagi 4. Di sini ada 3 bilangan ya. Tapi kok bagaimana sih Pak? Kok tiba-tiba bisa seperti itu pembagiannya? Nah, ini dia caranya. Pertama, cari terlebih dahulu jumlah cenderamata yang harus dimasukkan
ke dalam setiap kardus besar. Berarti ada 24 cendera mata kan di sini tadi. Nah, 24 cendera mata itu harus dibagi 2 ya. Karena tadi lihat di sini. Cendera matanya tadi akan dimasukkan ke dalam kardus besar. Kardus besarnya ada berapa? 2. Berarti 24 dibagi 2 ya ini. Kemudian didapatkan hasil dari pembagian 24 dibagi 2 adalah 12 ya. 12 cendera mata yang harus dimasukkan di masing-masing kardus besar. Jadi tadi kan sudah kita bagi nih, 24 dibagi 2. Hasilnya 12 ya pembagiannya. Cara pembagian sudah Pak Imron ajarkan ya sebelumnya. Dikurangkan sampai hasilnya 0 dan dihitung berapa kali sih pengurangan berulangnya. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua bisa melihat tabel perkalian ya. Nah, tadi hasilnya 12. 12 ini harus dimasukkan ke dalam masing-masing kardus besar. Jadi ada 2 kardus besar ini. 12 cendera mata dimasukkan ke 2 kardus tersebut. Jadi 12 dimasukkan ke kardus 1, 12 cendera mata yang lainnya dimasukkan ke kardus yang kedua. Seperti itu ya. Kemudian satu kardus besar berisi 4 kotak kecil. Nah, jadi dalam satu kardus ini tadi ya, yang ada satu kardus besar ini, di dalam satu kardus besar ternyata ada 4 kotak kecil. Nah, berapa cendera mata yang harus dimasukkan ke dalam kotak kecil? Berarti 12 cendera mata dibagi 4 kotak kecil ya. 12 cendera mata ini dari mana tadi? Dari hasil pembagian ini. 24 cendera mata dibagi 2 kardus besar. Hasilnya 12 cendera mata. Kemudian 12 cendera mata ini kita bagi 4 ya. Dibagi 4. Hasilnya berapa? 3. Berarti 3 buah cendera mata harus kita masukkan ke masing-masing kotak kecil. Seperti itu ya cara menjawabnya. Kalau belum paham, nah ini. Jadi ini ya, lihat di sini. 24 dibagi dulu dengan 2. Hasilnya 12. Baru nanti 12 ini kita bagikan dengan 4 ini. Kita tulis di sini. Nah, hasilnya 3. Ini dia pembagian 3 bilangannya. Kalau belum mengerti, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini dia. Perhatikan contoh berikut. Deli membeli 32 buah donat. Donat tersebut dikemas dalam 2 kardus besar. Satu kardus besar memuat 4 kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi donat yang sama banyak. Berapa banyak donat dalam satu kotak kecil? Penyelesaiannya bagaimana? Seperti yang Pak Imron ajarkan tadi. Cari terlebih dahulu jumlah donat yang harus dimasukkan ke dalam setiap kardus besar. Berapa tadi jumlah donat yang harus dimasukkan? 32 ya, 32 donat. Dan harus dimasukkan ke 2 kardus besar ini. Berarti 32 dibagi 2. Kita tulis di atas ini 32 dibagi 2. Nah, kemudian didapatkan hasil 32 dibagi 2 itu hasilnya 16.
Nah, 16 donat yang harus dimasukkan di masing-masing kardus besar ya. Di kardus besar. Nah, tadi dalam satu kardus, di soalnya ini tadi, dalam satu kardus besar ada 4 kotak kecil. Jadi setiap kardus yang ada 2 kardus itu, masing-masing di dalamnya ada lagi kotak kecil. Ya, kotak kecilnya berjumlah 4. Nah, donatnya itu tadi harus dimasukkan ke dalam kotak kecilnya ini. Berapa donat jadi yang harus dimasukkan ke dalam masing-masing kotak kecil itu? Tadi kita sudah membaginya kan? 32 dibagi 2, sudah dapat hasilnya 16. Nah, 16 donat ini adalah, jadi dalam satu kardus ada 16 donat ya. Dalam satu kardus ada 16 donat. Tapi di kardus tersebut ada 4 kotak kecil. Berarti 16 donat ini harus kita masukkan ke dalam 4 kotak kecil tadi. Berarti kita harus membaginya dong. 16 dibagi 4 ya. 16 donat kita bagi dengan 4 kotak kecil. Hasilnya berapa? 4 buah donat. 16 dibagi 4 hasilnya 4 ya. Jadi hasilnya 4 buah donat yang harus dimasukkan ke dalam masing-masing kotak kecil. Nah, ini dia bentuk pembagiannya ya. 32 dibagi 2 dibagi 4. Pertama 32 dibagi 2 dulu. 32 donat ya maksudnya. Duanya ini 2 apa? 2 kardus. Hasilnya 16 donat di setiap kardusnya. Satu kardus ada 16 donat berarti isinya. Kemudian dibagi 4. 4 ini apa? Ini memuat 4 kotak kecil. Karena dalam satu kardus tadi kan ada kotak kecilnya. Dan donat harus dimasukkan ke dalam kotak kecil. Jadi 16 dibagi 4. Hasilnya 4. Jadi ada 4 donat yang harus dimasukkan ke dalam masing-masing kotak kecil yang ada di setiap kardus ya. Seperti itu anak-anak semuanya. Nah, kita sudah belajar tadi. Sekarang ada soal untuk kalian. Kalian kerjakan ini ya soalnya. Perhatikan soal berikut. Umar membeli 42 buah donat. Donat tersebut dikemas dalam 7 kardus besar. Satu kardus besar memuat 2 kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi donat yang sama banyak. Berapa banyak donat dalam satu kotak kecil? Coba kalian jawab ya. Kalau sudah kalian jawab, kalian share di grup WA kelas 2. Pak Imron tunggu jawabannya. Sekarang kita akan belajar ya, melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di sini lihat. Bahan alam ternyata bisa juga untuk kita buat menjadi karya yang sangat bagus ya. Bahan alam itu berarti bahannya terdapat di alam. Contohnya, pertama ada daun. Daun ini dari mana sih? Dari pohon ya. Pohon kan menghasilkan daun. Nah, itu termasuk ke bahan alam juga. Kemudian pasir. Pasir ini bisa kita temui di alam ya. Kemudian telur. Nah, telur ini dari mana sih? Dari ayam. Kulit telur ya. Kemudian kulit kerang. Selanjutnya ada biji-bijian, kemudian ranting pohon. Nah, ini adalah termasuk contoh dari bahan alam ya. Contoh dari bahan alam. Nah, bahan alam ini bisa kita buat menjadi suatu karya yang sangat bagus. Jadi bisa kita buat menjadi lukisan misalkan, atau kita bisa membuat miniatur mainan dari bahan alam,
Kemudian bisa juga kita menghias kotak tisu misalkan dari bahan alam. Nah, bisa juga ya. Nah, di sini Pak Imran ada sebuah video, ada contoh karya dari bahan alam, yaitu membuat ulat dari daun-daun yang kering ya, membuat ulat dari daun-daun yang kering. Kalian simak video ini. Nah, kita sekarang akan membuat gambar ulat dari daun kering. Pertama, kita siapkan daun kering. Kemudian ada daun-daun yang warna hijau juga. Kemudian siapkan spidol ya untuk kita membuat buletan. Kita mulai ya. Kita buat buletan pada daun kering. Kita akan membuat buletan untuk tubuh si ulat. Yang banyak ya membuatnya. Terserah ukurannya berapa. Kemudian kita gunting buletan tersebut. Kita gunting yang banyak ya, kita membuat buletannya. Nah, setelah itu kita akan lem buletan tersebut. Sudah dilem, kita tempel di kertas putih ya. Kita lem lagi, kita tempel lagi. Kemudian kita ambil lagi buletan yang sudah kita gunting tadi. Kita lem dan kita tempel. Terserah kalian mau membentuknya seperti apa ya. Yang pasti kalian harus menempelnya itu harus berdekatan seperti yang ada pada video ini. Daunnya harus berdekatan ya, membentuk ulat. Terserah mau lurus bentuknya, mau ada lengkungan, terserah, itu kreasi kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan membuat matanya nih. Kita siapkan kertas, kita gunting kertasnya, kita tempel ya di bagian kepala. Kemudian kita ambil spidol dan kita hitamkan kertas tersebut agar menyerupai mata. Jangan lupa dilem ya, supaya lekat. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat mulutnya juga. Nah, kita spidoli warna merah supaya seperti mulut. Kemudian kita buat kakinya menggunakan spidol. Kita gambar aja ya kakinya. Seperti ini gambarnya. Kakinya yang banyak ya membuatnya, karena ulat kan panjang dan kakinya pasti banyak juga ya. Nah, setelah itu kita akan menghiasnya pakai daun-daun yang warna hijau. Kita hiasi pinggiran-pinggirannya agar lebih indah lagi gambar ulatnya. Nah, kita tempel ya, kita ambil lem, kemudian kita tempel daunnya ke kertasnya tadi.
Setelah itu kita kasih warna ya pakai krayon di sekitar ulatnya. Kita kasih warna, terserah warnanya apa, tapi lebih baik warnanya coklat ya, agar seperti tanah ya, warnanya coklat seperti ini. Nah, sudah kelihatan indah kan gambar ulatnya? Nah, sekarang coba kalian buat nih gambar ulat tersebut di rumah kalian masing-masing. Nah, sampai di sini saja ya pembelajaran kita. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu yuk. Kita baca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Imran akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.